pagi semuanya, saya Priscilia Eugene Ulipadah dengan NIM 412018-045 akan menjelaskan mengenai evolusi gigi kuda. Dengan jurnal The Teeth of the Horse, Evolution and Anatomy, Morphological and Radiographic Study of the Development in the Foetus. Jurnal ini ditulis oleh Saswana, Ginudi, dan J. Bertoni asal Spanyol yang dipublish pada bulan Maret 1999. Untuk tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui atau mempelajari proses evolusi pada gigi dari kemunculan awal mereka dan dalam matriks pengerasan rahang bawah dan rahang atas pada janin dari berbagai usia yang dipilih sebagai perwakilan dari kelompok pada usia yang sama. Nah, gigi sendiri adalah struktur anatomi yang digunakan untuk memegang dan mengunyah makanan dan juga merupakan senjata ofensif yang sangat baik. Gigi memiliki asal duplex dari stomadeum atau exoderm enamel dan dari mesenkim puncak saraf yaitu dentin semen. Rumus gigi normal pada anak kuda saat lahir adalah IC P12 di mana 1 sama dengan gigi infisi sulung, C sama dengan gigi taring sulung, P gigi premolar sulung. Nah, radiografi pemeriksaan memungkinkan klasifikasi gigi sulung yang dikarenakan erupsi bila sebagian permukaan gigi oklusif dekat dengan gusi dan subgingiva bila terlihat secara radiografis tetapi tidak erupsi dan tidak ada bila tidak ada radiopasitas. Nah, pada gigi mamalia domestik bervariasi dalam jumlah, bentuk, dan letak menurut spesiesnya. Nah, ini adalah dua alasan utama kenapa para peneliti menggunakan gigi. Ini salah satu morfologi yang penting dan sangat berguna untuk identifikasi spesies dan penentuan umur karena memiliki dua alasan utama, yaitu pertama, fosil biasanya tidak lengkap, sedangkan gigi tidak terpengaruh oleh waktu. Kemudian kedua, ada kolerasi yang tinggi antara bentuk gigi dan jenis makanan. Beberapa studi morfologi tentang kuda menunjukkan bahwa banyak fitur yang sangat terspesialisasi dan sangat mewakili hasil adaptasi pada ceruk ekologi yang telah melalui banyak perubahan yang selama ribuan tahun. Untuk nenek moyang kuda itu sendiri yaitu pada evolusi kuda dimulai dari sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kuda purba adalah mamalia kecil yang mirip dengan tapir yang disebut dengan Hyracotherium. Hyracotherium memiliki gigi bunglon yang khas, yaitu gigi dan puncak gigi yang kemudian menjadi lopodon atau disebut katup dengan tepi halus dan tidak teratur, dengan gigi molar dengan mahkota pendek perkembangan awal dari akar. Katup berbeda yang merupakan bagian dari batas yang jelas. Jamur pada permukaan gigi yang menggigit P2 dan P3 atau gigi geraham berbentuk segitiga dan gigi seri berbentuk taring. Itu memakan daun dan tunas. Banyak fosil Hyracotherium yang ditemukan di Eropa dan Amerika Utara. Keturunan Hyracotherium adalah Orophius dan kemudian Echohippus yang keduanya sedikit lebih besar dari nenek moyang mereka. Pada kedua hewan ini, diastema antara P1 dan P2 menjadi lebih pendek dan gigi P1, P2, dan P4 menyerupai gigi molar. P2 menunjukkan dua tuberkel di mana evolusi berlanjut pada Oligogen menengah superior di Amerika Utara dengan Mesohippus dan Miohippus yang lagi-lagi lebih besar dari nenek moyang mereka sebelumnya. Gigi masih memiliki mahkota yang pendek. Gigi pada Oligosen memiliki mahkota yang pendek tetapi lebih berkembang. Gigi premolar P2, P3, dan P4 menyerupai gigi molar dan menjadi lebih sangat besar. P1 menjadi lebih kecil dan akhirnya akan muncul di rahang bawah. Tetapi jejak kecil akan tetap ada di rahang atas dan menghilang sangat terlambat dalam evolusi. Gigi geraham dengan ukuran yang sama menjadi lebih besar dan gigi seri serta gigi taring mengecil. Gigi seri superior menunjukkan pembentukan awal dari infundibulus dentis. Seperti nenek moyang mereka sebelumnya, kedua hewan ini pada dasarnya memakan tumbuhan lunak di hutan dan tempat terbuka.
Nah, ini jenis makanannya. Dan ini bentuk gigi nenek moyangnya kuda pada masa itu. Oke, garis evolusi sekunder yang penting berasal dari Mesohippus, di mana perwakilan terpentingnya adalah Architherium dengan gigi mahkota pendek. Pohon silsilah ini dilanjutkan dengan Parahippus atau Miocene, di mana gigi gerahamnya lebih berkembang tetapi masih memiliki mahkota pendek dengan infundibula berisi semen. Selanjutnya yaitu muncul Corniculae yang untuk pertama kalinya memiliki gigi seri, di mana ini adalah langkah evolusi yang sangat penting diwakili oleh Mercippus yang hidup selama mision medio superior di Amerika. Giginya memiliki ciri-ciri yang sama dengan ditemukan pada kuda zaman sekarang. Ini dapat dianggap sebagai titik transisi antara kuda primitif yang merumput di hutan dan kuda modern yang merumput di padang rumput. Pada musim iklim menjadi lebih ringan. Nah, banyak bagian tanah mulai mengering dan hutan digantikan oleh padang rumput yang luas. Ini adalah saat padang rumput yang besar di Amerika Barat telah berkembang. Nah, hal inilah yang membawa perubahan pola makan kuda yang sekarang terdiri dari rumput abrasif dan tanaman Gramiceous yang kaya silikon. Adaptasi bertahap terhadap pola makanan baru ini menyebabkan 1. Peningkatan progresif permukaan pengunyahan yang secara proporsional lebih besar daripada peningkatan ukuran tubuh, ketahanan gigi yang lebih besar terhadap kehausan. Kemudian, fitur-fitur inilah yang merupakan hasil dari berbagai perubahan katup yang telah digabungkan menjadi puncak, di mana gigi berubah dari bunodon menjadi lopodon, gigi permolar menjadi semakin biak dan gigi geraham. Pertumbuhan baru terbukti segera setelah mahkota tumbuh gigi. Nah, gigi menjadi primitif atau hypsodon, di mana enamel memiliki lipatan yang kuat dan menghasilkan pola yang tidak teratur, dan gas pada permukaan gigi yang mengunyah semen mulai mengisi ruang kosong di antara lipatan enamel menutupi seluruh permukaan gigi. Gigi prematur surung berupa Brachydon tanpa semen. Struktur gigi molar definitif berkembang setelah penutupan infundibula. Gigi taring terbentuk seperti taring lebih berkembang pada jantan dan sangat mirip dengan kuda modern saat ini. Nah, gigi taring mandibula terpisah dari gigi seri. Yang semakin membesar, peningkatan ini mengakibatkan berkembangnya daerah wajah tengkorak yang membutuhkan ruang untuk gigi yang lebih besar sehingga bentuk wajah kuda agak lebih memanjang dan mulutnya agak lebih lebar. Berbagai hewan diturunkan dari Mercippus Tridactyli, di antaranya yang paling penting adalah Hipparion dan keturunannya. Dan monoteli di antaranya yang paling penting adalah Polypus atau Pliocene, dari mana ini termasuk genus Equus atau Pleistocene yang kemudian Hipparion pada keturunan Hipparion memiliki gigi molar prismatik, sedikit lengkung hypsodon dengan tubuh molar dengan panjang sedang yang berkembang daripada Equus yang mengingat adanya lipatan email P2, P3, dan P4 tampak lebih besar dari gigi molar. Pada permukaan tempat mengunyah yang menunjukkan bercak gading dikelilingi oleh enamel dengan konvolusi yang ditandai bagi gigi invisus superior dan inferior memiliki infundibulus dentis. Pada Polypus ini, struktur gigi sangat mirip dengan kuda modern. Nah, tubuh molar ini memanjang dan melengkung sedangkan gigi premolar mulai lebih besar. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu di mana evolusi gigi kuda telah dipelajari secara rinci dan mencerminkan perubahan dari hewan kecil yang merumput di hutan menjadi hewan yang sangat lebih besar yang merumput di padang rumput dengan pola makan rumput yang berbeda pula. Sampai pertengahan Miocene, gigi molar tetap kecil dan mahkota pendek. Akhirnya mereka menjadi lebih panjang dikarenakan adaptasi gigi secara progresif terhadap ekosistem baru yang diperlukan untuk memungkinkan mengunyah rumput abrasif yang kaya akan silikon yang mengakibatkan pengikisan gigi dan mahkota pendek.
Nah, gigi baru ini berevolusi memiliki mahkota yang lebih tinggi dan terus tumbuh dan mengimbangi konsumsi permukaan yang menggigit. Pertumbuhan tinggi mahkota ini sendiri tidak mencegah erosi gigi yang mengakibatkan kerusakan dentin. Enamel mulai tersebar lebih luas di antar katup tajam, melapisi dentin dan menyelamatkan dari trauma, di mana oleh karena itu gigi menjadi lebih tahan terhadap kausan permukaan yang sangat menggigit. Nah, bentuk katup ini memungkinkan gigi ipsodon atau mahkota tinggi diklasifikasikan sebagai celenton jika katup menunjukkan bagian lintang berbagai setengah bulan gigi, premolar atas dan lopodon ketika mungkin mereka tidak teratur dari kompleks gigi premolar bawah. Nah, untuk morfologi gigi kuda ini sendiri yang diperiksa dan dipelajari melalui observasi anatomoradiografi yang memungkinkan seseorang untuk mengikuti pertumbuhannya selama kehamilan dan untuk menentukan permulaan mineralisasi tiap germinal gigi dengan margin of error yang kecil. Dalam literatur yang saya baca, tidak ada bukti munculnya gigi ini dalam kehidupan prenatal. Nah, pada saat yang sama dalam kehamilan, M1 rahang atas yang sesuai terlihat, apa yang terlihat hanyalah tubuh amorf seperti jeli dan velour. Tidak ada kuman gigi yang termineralisasi yang merujuk pada gigi P1 atau gigi taring ditemukan. Mereka mungkin akan muncul dalam kehidupan setelah melahirkan. Nah, itu beberapa evolusi gigi yang telah saya jelaskan secara singkat. Sebenarnya masih panjang, namun saya persingkat lebih pendek lagi walaupun sini masih sangat panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih buat Pak Anggi yang telah banyak memberikan saya pelajaran. Saya harap Bapak dapat menjadi berkat di luar sana dan sukses buat Bapak dan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak.